Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah muslimin muslimat, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla, menyampaikan salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kembali pengajian kita dalam tafsir yang mungkin menyimak tafsir Khazin, yaitu pada halaman 276 jilid yang pertama, yang menyimak khutbah. Rukun khutbah pertama memuji Allah, alhamdulillah. Yang kedua berselawat kepada Nabi. Yang ketiga wasiat. Yang keempat ayat. Jadi wasiat dan ayat. Boleh pakai ayat ini untuk wasiat, juga untuk ayat, boleh persis sama, tapi dengan catatan itu dipahami. Misalnya begini, rukun khutbah yang ketiga wasiat. Setelah dia berselawat, dia baca wasiat, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat. Rukun keempat baca ayat. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi boleh wasiat, ayatnya baca ke wasiat. Juga yang keempat ayat, nyantika ayat. Jadi kalau itu dipahami ya boleh. Cuman bagi orang hana pahami kan agak sulit. Paling-paling nyampu ka dua-dua go lego, nyampu hana gedepu ke lain, paling-paling leganya. Jadi ayat boleh dijadikan wasiat, dan ayat memang ayat. Kemudian kalau ayat ini diwakaf, saya benarkan dulu cara baca karena masih banyak yang belum memahami kaidah tilawah bacaan. Ya ayyuhalladzina amanu, misalnya mau diwakaf, ittaqullah, ambilnya dari ittaqullah. Jangan diwakaf ya ayyuhalladzina amanu taqullah, tinggal huruf alif lam itu. Jadi ini satu kekeliruan. Boleh diwakaf ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, dan dibaca mesti benar, dan jangan pernah double satu huruf pun. Saat kami mungkin dengan Tunku Fakrul Radhi jadi tim penilai lomba khutbah, sini banyak yang keliru. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa, engkau menjadu-jadu juhinan. Keliru itu, hanya satu. Sama seperti orang azan juga, Allahu Akbar, hu-nya satu, jangan ditasdik, jangan Allahu. Itu sudah dibenarkan pada saat kita ngaji masailai dulu. Jadi artinya secara bebas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau nanti dalam ulumul Quran, ini ciri daripada ayat turun di Madinah, Madaniyah, karena Allah sudah menyeru dengan amanu. Kalau ayat yang turun di Makkah, Allah sering memanggilnya dengan ya ayyuhan nas. Ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, sini ada tasdid di ujung, itu menunjukkan taukid, artinya serius sekali disampaikan oleh Allah, harus menjadi perhatian. Dan jangan sekali-kali. Kalau pakai nun tasdid itu cara terjemahnya jangan sekali-kali.
dilarang keras, ya, istilahnya. Jangan sekali-kali kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan muslim. Dalam keadaan hanya diterjemahkan dari huruf wa. Jadi wa itu tidak artinya tidak selamanya artinya dan. Arti nama wadan, tidak ada dalam kaidah terjemah. Bisa bermakna wa itu bermakna al-hal, sedangkan artinya wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa kecuali wa antum, wa itu kecuali dalam keadaan muslimun, kita berstatus agama Islam. Kita lihat bagaimana oleh Al-Allamah Al-Khazin memberikan penafsiran ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Qala Ibnu Abbas, oleh Ibnu Abbas sebagai bapa tafsir memberikan makna huwa ayyuta'a, yaitu seseorang itu taat kepada Allah, fala ya'si, dan tidaklah dia bermaksiat. Maksud takwa adalah hendak taat, jangan bermaksiat. Wa yashkura fala yakfuru, dan hendaklah dia bersyukur, jangan dia kufur. Wa yadhkura fala yunsiya, dan hendaklah dia selalu mengingat Allah dan jangan pernah ia lupa. Jadi dipakai dengan lawan kata, bagus sekali susunannya. Hendaklah kamu bertakwa, maksudnya taat jangan maksiat, syukur jangan kufur, ingat jangan lupa. Jadi heboh kalimat gato dengan sangat indah sekali tata bahasanya. Itulah yang disampaikan oleh Ibnu dalam tafsirnya, itu tafsir Ibnu. Qala Mujahid, huwa maksud ittaqullah an tujahidu fillahi haqqa jihadih, yaitu kamu bersungguh-sungguh di dalam beribadat kepada Allah, di dalam bertakwa pada Allah, haqqa jihadih, dengan sebenar-benar sungguh. Bahasa Aceh be cilet-cilet. Jadi haqqa tuqatih, takwa benar-benar, persentasenya penuh, fully penuh takwanya, kon setengah-tengah, bukan 1/4, bukan 1/3, dan bukan 99,9%. Padung takwa ro natuk sertuh ilung si kurung koma apa ya sertuh ju, walaupun dalam realita ya kita banyak salah, tapi yang takwanya tetap penuh 100%. Dan ini tidak sama dengan patuh. Menyopati kadang-kadang 10% BO sagai. Contoh misalnya, kamu anak buah ya, anak buah. Itu siapa? Itu bos saya maksud. Berapa persen kamu patuh untuk dia? Ini 5% kayak aku patuh di kurung 5%, hanya aku tuh enggak dengar ya. Itu untuk manusia, tapi untuk Allah harus penuh. Jadi tidak ada persen yang terkurangi. Kemudian di dalam makna ini, penjelasan ayat ini juga, wala ta'khudukum fillahi laumata laim. Mujahid menjelaskan bahwa dan janganlah kamu gentar, dan janganlah kamu takut, dan janganlah kamu gesun, dan janganlah kamu geot, jika yang kita lakukan itu adalah benar di jalan Allah. Maka makna takwa dengan sebenar-benarnya adalah dia bertakwa kepada Allah dengan penuh percaya diri. Hana gesun, hana keot, anti gerta, anti nyo, anti je, lau mata laim. Tidak ada yang dia takuti siapapun juga, karena yang fokusnya adalah Allah.
Mio kabutoi wa Allah gukun ni kanyan. Adik hana butoi ba urang berteribai tengok gede. Kon teribai kita mah mertuh lo. Berteribai tengok gede. Yang penting wa Allah kabutoi. Itulah laumata laim. Tidak ada orang yang dia anggap sebagai penghalang. Yan urang yang kau serius. Cuma punya cilet-cilet manteng jauh yang daripada yang disampaikan dalam ayatnya. Wa taqumu lillahi bil qisti, dan hendaklah kamu menegakkan karena Allah bil qis, keadilan. Tahu tak balik posisi dalam terjemah, hendaklah kamu menegakkan keadilan karena Allah. Walau ala anfusikum, walaupun keadilan itu untuk dirimu. Maksud tanya hakim, misal waktu tak adili gap kan berade. Maksud tanya sebagai pelaku berade zit, hakim dra tu berade zit. Jadi berbuat baik itu walaupun untuk diri kita, dan menghukum itu juga walaupun terhadap diri kita. Maka menegakkan keadilan dengan adil itu bukan hanya untuk orang, tapi juga terhadap diri kita sendiri. Sama seperti nasihat, menasehati orang juga harus sehat. Waten tanasehati drawati sehat zit, atau orang lain menasehati kita harus sehat zit. Tak dengar itanya ke menyogok salah, senang kita nasihati. Pas salah katanya ditegur, baik kaya tolong, baik kaya tolong ikah. Anak katuri pada bijai. Yang mana dia aku itanya. Katu hada ngadun. Padahal mestinya kita juga ya perlu dinasihati. Maka ada hadis banyak sekali hadis-hadis yang oleh Nabi itu menyuruh kita berbuat keadilan, sama seperti kita menyuruh kepada orang lain. Saya lihat lagi, walau ala anfusikum, dan juga harus adil terhadap dirimu. Tanya, di samping makna adil secara hukum, gunakan secara hukum, juga adil memperlakukan diri kita. Tak pula kudra artinya beradil sih. Memberikan hak-hak tubuh ke uracen hai. Nya serapa kali tubuhnya, baik sampai serapa kali tubuhnya. Jadi apa yang diinginkan tubuh kita berikan hak-hak tubuh. Kalau kita lelah, nyanjuk hak tubuh, piuh hek. Yang lega kepun piuh hek, kemunan baik serapa kali tubuh. Istirahatlah kita di saat kita lelah. Itu berbuat adil untuk tubuh kita. Tengun, yang baik nak tumpang mata ngana ke. Kau tak tengun kacau nak ke tumpang mata, gu beli je nonton. Padahal dia sudah ngantuk. Maka supaya dia adil memperlakukan tubuhnya, maka berikan hak mata. Wah, lihat apa kan? Baik serapa li mata. Yang mana je? Manti gaga hawa mi udeng. Yang baik gaduh belah dengan mata, belah bibit belah apa jauh. Kepingin makan daging, beli daging makan. Baik serapa le perut. Kepingin makan yang enak-enak, beli makan. Jangan hanya hafal-hafal. Kata hawa aku mi udeng. Mabakah angka belau yang ke bab belau buat aku tak hawa aku pakai hana belau aku pun begah-begah. Jadi berikan hak tubuh kita. Di tangan kita dia juga ada yang meminta. Mbak Jaro tanya, "Jo hak Jaro?" Kata tangan, "Belikanlah saya jam." Kele Jaro, "Beli jam, pakai jam tangannya hak Jaro yo." Ikule kaki, "Belilah saya sepatu." Kata belau sepatu hak akian. Kepun belai patu ke baik serapa kulit tapak aki ji kan perle sina na sesuatu. Kata kepala, belilah saya topi, belilah saya peci, beli kopiah, beli sorban dan sebagainya. Nyan hak yang harus terpenuhi. Jadi adil memperlakukan tubuh oleh diri kita, dan juga adil kita menerima diperlakukan adil terhadap diri kita. Jika hukum itu ada yang harus kita hukum, maka ketika kita yang bersalah juga bersedia dihukum. Yang berarti adil bil qisti.
wa abaikum, adil terhadap orang tuamu, wa abnaikum, adil terhadap anak-anakmu. Nyo adil wa abaikum biasa gena sehati bak acara pernikahan. Saudara lintu dan dara baru yang berbahagia, kalau dulunya Anda punya dua orang tua, ayah dan ibu, maka saat ini telah memiliki orang tua yang lain, ayah mertua dan ibu mertua. Berlakulah adil, karena yang kedua-duanya orang tua. Itu makna adil terhadap orang tua. Kemudian berlaku adab dan sebagainya. Juga wa abnaikum, terhadap anak-anakmu. Di sini yang Allah perintahkan adalah adil. Jadi makna adil tidak sama. Adil itu adalah seimbang. Adil itu adalah balan. Bukan adil itu sama, tetapi adil itu seimbang. Wa an Anas qala, dari Anas, sahabat Nabi, Anas berkata, la yattaqillaha abdu haqqa tuqatih hatta yahzina lisanahu. Tidaklah seseorang itu dikatakan dengan bertakwa yang sebenar-benar bertakwa sehingga terlihat juga pada lidahnya, atau dibalik maknanya, tidaklah dikatakan takwa yang sebenar-benarnya hanya dengan menghiasi lidah. Artinya istilah katanya bukanlah sebatas KTP, bukanlah Islam KTP, langkih mendum KTP Islam. Wate sembayang, ada sembayang menan. Wate jak masjid, ada jak masjid. Itu maksudnya. Dia tanya ini, agak susah baca dia. Untuk tak bersyariat secara kolektif agak susah. Karena tanya kan paradok. Mumpuk kena, mumpuk gede. Antara ipu syariat Islam dengan ekonomi yang musuh kan. Yang musuh pandai pegah. Tolonglah kalau bisa, misalnya. Baik itu orang tua, baik itu anak muda misalnya, habis maghrib kalau bisa enggak usah duduk di kafe, karena ahli sembahyang isya kan panjang waten nyo isya lewat dumpul ada mungrib-mungribnya pi tarik layu tu sagai dalamnya. Mana mungkin mang kepala dinas sana ya tengah mungrib gaduh ke alik-alik urang hanya baca ada semua ber. Mungkin ada temu semua banyak tak alik-alik anak gap dum sebabkan dia tanggung jawabnya. Kita tanggung jawab anak diri kita sendiri, tapi secara regulasi, secara hukum kan sudah kita buat semua. Secara hukum sudah tertulis, sudah diterapkan. Cuma mesti rodro tak tarik buat punyung ya, masalah lain lah menurut. Jadi anak kita yang jaga. Kalau bisa setelah maghrib itu kita sudah tempel baliho besar-besar, menghadiri majlis taklim dimanapun berada. Anak mesti buat masjid jami'. Cari guru-guru idola masing-masing. Anak mesti ngeluh, anak mesti. Pokoknya saya senang masjid ini, datang ke sana. Saya senang dengan guru ini, pilih guru itu. Pokoknya ikuti pengajian di mana-mana. Yang tayak dukhoh, tayak pro haba nyambak kafe nya, kepu yan, liu-liu mugrib. Nyamban warga tu tak begah, ai. Kita butuh ekonomi. Kamu urusan dengan ekonomi. Jadi banyak sekali tantangan dan rintangan, kecuali sebuah kesadaran yang hadir di dalam perorangan, di dalam privasi orang. Kalau bukan dengan kesadaran, kita tidak sanggup lagi untuk apakah mensosialisasikan haili secara tekstual yang haili kan, kemudian secara lisan, secara jargon sudah tidak sanggup, tetapi secara kesadaran insyaallah sanggup. Waqila haqqa tuqati, takwa yang sebenar-benarnya itu yakni wajibu takwa, ya, yaitu wajib bertakwa, bukan sukarela. Takwa ini bukan sukarela, tapi adalah sebuah kemestian, sebuah kewajiban. Wa huwa al-qiyamu bil wajib, yaitu melaksanakan yang wajib. Kalaulah tidak sanggup yang sunat misalnya, yang wajib mesti kita lakukan. Sembahyang sunat misalnya tidak sanggup, maka yang wajib
wajib sanggup. Karena itu kan yang sukarelanya banyak tidak open, tidak peduli. Padahal ibadah wajib itu kan dapat pahala pokok, ibadah sunat dapat pahala tunjangan. Cuma karena orang tidak mengkonversikan dengan penghasilan. Mio gaji pokok, semua orang tahu itu gaji pokok. Tapi orang mandum dia tanya, "Ida nak sip gaji pokok?" "Oh, sip, pandai sip gaji pokok. Muka sia mak megang hanglah." Yang pegah. Kiban sip benar tunjangan lain. Semua orang yang punya gaji pokok itu bahkan jauh lebih berharap ada gaji-gaji kompensasi plus. Ada tunjangan sana, tunjangan sini, rata lungki ya itu mongpeng. Hansep-sep lah, merata lungki. Apakah dengan fahala kita akan mengatakan ilung gaji fahala pokok mentau? Jadi harus konversi dengan gaji. Sebagaimana orang merasa tidak cukup dengan gaji pokok, mestinya kita jauh tidak cukup hanya dengan ibadah pokok. Yang lego hai pun minta peng lam kana lego gaji pu so jan the gaji mu ke utang hanglah mu ke pulsa hanse mu ke minyak Honda hanse menang kira-kira ulam yang dua boh markas kamu le ya dua boh kompi maksud kan agak repot mencut. Jadi carilah dia rata lungki supaya income pendapatannya itu bertambah. Jadi kita harus membandingkan dengan kegigihan mencari peng tamang dengan fahala tamang. Jadi payah minta fahala tamang rata lungki. Nya pokoknya itu nama fahala tamang payah minta rata lungki payah minta siang malam di mana-mana dengan hablum minallah dan hablum minan nas itu. Nyan kabih le sabuh alinia yang ditafsirkan oleh Imam Khazin di dalam tafsirnya. Saya sedikit membandingkan, membaca ada yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir yang sedikit moderat ya, dengan bahasa yang sangat mudah. Makna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa menurut As-Sabuni, yaitu ittaqullaha taqwa haqqatin au haqqa tuqah. Jadi terjemah gebuh makna takwa haqqah atau haqqa taqwa kembali. Maksudnya disebut dengan takwa yang sebenar-benarnya adalah takwa haqqah, takwa sebenar-benarnya atau sebenar-benar takwa. Jadinya balik. Takwa yang sebenar-benarnya bisa dibalik menjadi sebenar-benar takwa. Karena ada bahasa yang ketika dibalik punya arti yang sama. Yang baik nu balik bak sembarangan. Manoi paju padi paju manoi. Ya hanje. Ya han sama arti. Bentuk manoi paju padi paju manoi. Dua kali lhe je tak balik lhe kali dua sama artinya ya. Mungkin nah diskusi ya. Waalaikumsalam. Jadi pekerjaan yang paling enak sebenarnya makan susah dilakukan. Kita dinasihati orang yang paling mangat sebenarnya karena kan hana payah bayu prian inasihat legop hana payah bayu dan diam-diam kita baik karena banyak ditegur orang cuman handa kejut pegah bagok. Maka orang-orang yang banyak mendapatkan kritikan itu dia selalu berusaha supaya jangan sampai dikritik. Supaya baik kritik maka kanyan gemita cara iban caranya ku pegat bu baik kritik lego. Jadi ku pegatlah yang terbaik.
walaupun kadang-kadang orang menganggap dia yang selalu salah. Maka mengkritik itu tapi dengan konstruktif, kritik yang membangun istilahnya. Itu kita sudah mendapatkan sesuatu yang gratis. Maka siapapun, kita lihat ya sekarang manajerial, mungkin bapak-bapak lebih paham tentang ilmu manajerial, manajer kepemimpinan. Ada perusahaan-perusahaan, kenapa pelayanannya sangat baik? Karena selalu dia mengharapkan kritikan. Bahkan tulis loh kotak saran, tulisnya. Padahal nam tahu tak jauh dia nak kertas nak pena sistem manual. Kotak saran, nak saran dah tulis jalan, tak lipat, tak kena maka hidrop dah. Bahkan galak ina. Itu tahu dan tahu tulisnya. Dah tulis kotak saran. Ada tulis nama su, tolong bisa sedikit bersikap santun, bersikap ramah. Tolong kantor ini sedikit bersih, jangan mukul udhu misalnya. Dah tulis tanya, baca tengah. Oh mana pada saganya, kau malah dekat kritik lego tanya. Menansi menteri tanya masjid. Namik krek-krok, pegak kotak saran tengah. Ikutlah jamaah. Tolong masjid jami miknya jangan krek-krok misalnya. Jadi dia tak baca kertasnya, hai, cija kena oleh. Nyi tanya baik krek-krok mik pakai ni, na orang kritik. Jadi kan kagak tu. Tapi mik hana orang kritik, hana ada perbaiki mik relahnya selalu dalam keadaan krek-krok betul le. Long sering long kritik, tapi kan hana long pegah urang. Saya senang kalau saya jadi imam. Sajadah itu supaya bisa lengket dawat dengan sajadah. Sajadahnya cuci rutin. Ya ada sembahyang kadang naik gulung, naik gulung sajadah. Sajadah imam, naik gulung. Galom jap kamu bayar nafah kau benar. Itu berarti enggak pernah dibersihkan. Mai teh apa boleh buat? Ada masih terbatas fasilitas. Lagi mic-nya. Kan karena katanya manteng lagi kekayaan dia. Aku pakai mic rame-rame. Tengok ustaz lain pakai mic nya bina nafah lu kita tarik katnya tengok. Inyo semua pakai malam baru kalau tarik lu mulanya. Seharusnya mic satu orang satu. Malamnya lung semua ber. Lung cok mic ro lu. Kamu kubah si lung pleo. Lagi ba urang kau ne. Tiro orang kau tikrek ando. Itanya kan 15 orang kau tikrek ando yang dalap. Kurap katanya abe bak kurap bak gop. Kurap gop abe bak katanya. Apa boleh buat? Kita masih begini kemampuan. Ya. Baik. Kalau tidak saya baca lagi masih ada penjelasan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Imam As-Sabuni beliau memberikan pemahaman, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam atau sebagai orang Islam. Maksudnya tamassaku bil Islam, berpeganglah dengan agama Islam. Wa addu alaihi bin nawajidhi, dan gigitlah Islam itu dengan geraham. Hanya hayanya kalimatnya gecok dari kata-kata dalam hadis. Kena hadis Nabi tentang ahlus sunnah wal jamaah. Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati, wajib atas kamu sunnahku, kata Nabi. Ada di dalam hadis yang lain. Wa alaikum bisunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin, kamu juga wajib mengikuti sahabatku yaitu khulafaur rasyidin yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Setelah itu Nabi mengatakan wa addu 'alaiha bin nawajidhi, dan gigitlah dengan geheemmu. Ada terjemah. Ini diambil oleh Imam As-Sabuni kalimat itu dalam tafsirnya. Maksud jangan kamu mati kecuali sebagai orang muslim, ay tamassaku bil Islam, yaitu peganglah agama Islam itu, wa addu alaihi, dan gigitlah Islam itu bin nawajiz, dengan gigi geham. Geraham ngenigo geheum geyukap. Pakan geyukap ngan geheum. Kita kan bisa merasakan. Cara menggigit ada 2. Pertama gigit dengan gigi tengah. Yang kedua gigit dengan geraham, kap menggeheum. Geyu di dalam agama terhadap agama Islam dan juga terhadap sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin, gigit dengan geheum.
kepuakap dengan gehem, menunjukkan begitulah kuatnya gigitan kita. Tapi menyatakan dengan ego tengah terlihat ego. Maksud mana cini cok pensil nekap dengan ego tengah nehoi nak miet dah. Dek nak coba cabut ini. Sudah bapak gigit pensil ini. Dengan ego tengah. Coba tarik kuat-kuat. Mai tak galau mai tarik kon pensil mentang terlihat. Ego terlihat. Tabah itu je terlihat. Cuma mai tarik kepala ego terlihat. Berarti gigitan dengan gigi tengah itu ndak kuat. Maka hanya giukap dengan ego tengah. Tetapi yang disuruh gigit bin nawajizi, gigitlah dengan gerahamu. Cok pensil kap dengan gehem, hei tak nak miet be orang cik dia lihat si nak miet. Dek nak coba tarik pensil ini. Ngai go gehem, enggak sanggup, kuat kali digigit. Pakon tarik karena takam dengan gehem. Beginilah Islam, kita harus menggigitnya seperti menggigit dengan gehem tadi, geraham. Maka orang menyailah kesoh tanya terlihat gehem, yang berarti berat ini adalah tu. Ya ku soh dia terlihat gehem ke. Yang berat ni dang le, yang berat lawan. Ya, kamu gehem yang berat lawan. Berarti gehem tinak lut. Ya ku lut gehem yang berarti kakrih tat permainan ni. Kerih lawan. Jadi menunjukkan bahawa menggigit Islam maksudnya memegang konsisten kita, istiqamah kita, hendak cepat goyah. Jangan gara-gara Indomie tinggalkan Islam, jangan gara-gara cinta tinggalkan Islam. Allah melarang kawin muslim dengan non muslim. Perintah Allah itu ikuti. Baik tak akili ada tanya. Bagaimana kami enggak kahwin? Kami kan sama-sama kuliah, kami sama-sama kampus. Perkawinan kan perpaduan dua cinta, bukan perpaduan dua agama. Allah yang larang. Maka ketika Allah melarang, muslim haram menikah dengan non muslim, kecuali halal menikah dengan ahlul kitab, itu pun terhadap perempuan ahlul kitab. Tetapi ahlul kitab hari ini sudah tidak ada. Ya. Yang di dalam lembaran fatwa MUI lagi nanti. Kadang nah pertanyaan lah. Nah, kita lanjut lagi. Wala tatafarraqu anhu, dan ini ayat ni, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpeganglah kamu bihablillah, terjemahnya dengan tali Allah, itu terjemah, tapi kan nanti maknanya lain, agama maknanya jami'a, semuanya. Semua kita diperintahkan oleh Allah berpegang pada tali Allah, maksudnya pada tali atau pada agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah atau bercerai-berai. Maksudnya tamassaku bidinillah, berpeganglah kamu dengan agama Allah. Jadi pegah menolak ayat berpeganglah dengan tali Allah, maksudnya agama Allah. Wa kitabahu, wa kitabihi, dan berpeganglah kamu dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Wala tatafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah, bercerai-berai. Nah, napa patah jam kan? Bersatu teguh, bercerai runtuh. Bersatu teguh, bercerai ikut le duda, kawin lain. Dan duda ke dan janda. Jadi wala tatafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Wala tahtalifu fiddin, jangan berpecah belah dalam agama. Seperti fenomena kita saat ini, ya, rentan sekali perpecahan. Padahal semua tujuannya sama, tapi kita enggak tahu lagi ini. Kenapa hanya asyik dengan mentakfirkan? Nah, yang urusan kan hana mampu pegah lain, alih hana judul lain, alih hana judul lain leh pe.
pokoknya bid'ah 20 je bid'ah. Jadi sehingga terjadi persoalan di mana masyarakat duduk tapu yang gajib buat le. Karena semuanya diiming-iming dengan bid'ah. Kalau buat mengurung pajak humam plam gajib le. Bahkan ana hadis tentang pajak humam plam. Cerita hadis apa nak? Ha gajib le nek minah kampung boh limeng hanjik le gade. Bahkan ana hadis tentang ada boh limeng. Ana memang itanya hawa terlincah mupli anda gajib pajak le. Hana hadis tentang perintah pajak pli. Mana kira-kira? Jadi ini kan biang-biang perpecahan. Kenapa tidak? Ya menghormati sajalah. Menurut kita begini, menurut orang lain begitu. Jadi long hana tak selera sih lu. Ya, menghabiskan energi dalam hal-hal yang ya 20 jam mencari perpecahan. Padahal kita ada Al-Quran, ada hadis, ada syarahnya, kan ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Tapi penjelasan kita abaikan kadang-kadang. Hantatung penjelasan ulama. Galak ada putra penjelasan rot yang amburador barangkali kita. Ulama sudah menulis sekian hanum tetung pegahla kah referensi. Tinggal kita baca, kita hayati, kan mereka yakinlah. Bahan carong tanya enggaknya. Yakin saja itu. Lebih paham para ulama karena mereka hidup dengan dekat dengan pada masa Rasul. Nah itu ada hadis ya. Nak pertanyaan sebelum tak akhiri. Baik, nampaknya sudah menjelang waktu salat Isya. Kira-kira demikian pengajian, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada kekurangan insya-Allah kita mohon guru-guru kita yang mungkin menyimak dalam video ini bisa meluruskan ya, bisa membenarkan dan bisa mengklarifikasikan, dan terhadap kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.